Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, satu hal yang saya jarang sekali lakukan di Jakarta, tetapi selalu harus dilakukan ketika saya ada di negara lain adalah coba Anda bayangkan apa ya. Sebenarnya banyak sih ya. Misalnya menggunakan toilet menggunakan tisu di toilet ya itu di Jakarta kita jarang lakukan, paling enggak saya di negara lain apa boleh buat harus dilakukan. Tapi ada satu aktivitas yang pasti terjadi kalau saya sedang ada atau traveling, yaitu jalan kaki. Ya betul, jalan kaki. Kalau di Jakarta di Kelapa Gading jarang saya lakukan ya, paling kalau lagi ke mall itu pun ya kalau mau dihitung langkahnya ya nggak nyampe 5.000 sehari maksimum. Jarang sekali lewat dari 10.000. Bahkan ya kalau sedang tidak kemana-mana, di rumah saja ya jumlah stepnya bisa dihitung. Jumlah langkah mungkin nggak nyampe 1.000, hanya beberapa ratus. Tapi kalau di luar negeri seperti sekarang ya, kemarin saja dalam waktu mungkin cuman berapa jam lah ya, 12 jam kurang, saya sudah jalan lebih dari 16.000 atau 17.000 langkah. Hari ini juga pasti begitu ya, jalan-jalan kemana-mana jalan. Karena memang ya secara khusus di sini saya memilih tempat menginap yang tidak terlalu jauh dari mana-mana di tengah kota, sehingga semua cukup walking distance. Dan memang jalan kaki di luar negeri itu enak ya. Trotoarnya besar, hampir semua jalan terutama di pusat kota bisa dijangkau. Kalau di Jakarta mungkin hanya di daerah CBD ya, di Sudirman atau di beberapa tempat, atau di perumahan-perumahan baru yang punya trotoar yang lebar yang nyaman untuk digunakan untuk berjalan kaki ya. Bukan cuma nyaman tapi juga aman buat pejalan kaki. Coba kalau Anda jalan kaki di Kelapa Gading harus waspada terhadap motor, kendaraan umum ya atau yang lainnya. Nah, bicara tentang jalan, mungkin kita penasaran ya. Kalau Tuhan itu bergerak, dia jalan atau lari? Ya tentu Tuhan adalah roh, ya Allah adalah roh, dan ya dia bisa bergerak kemana saja. Tapi seorang teolog Jepang namanya Kosuke Koyama pernah menulis satu buku yang menarik yang judulnya 3 Mile an Hour God ya. Koyama mengatakan Allah itu kecepatannya adalah 3 mil per jam. Dan Anda tahu 3 mil per jam itu apa? Itu kecepatan orang berjalan rata-rata sekitar 4,5 kilo dalam 1 jam. Itu. Nah, kok Koyama bisa berkesimpulan begitu? Lupanya Koyama merefleksikan perjalanan bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selepas keluar dari Mesir. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, mereka tidak langsung masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan Allah memutar-mutar mereka di padang gurun, dan Koyama menghitung ya itu kecepatan gerak mereka kira-kira tadi ya 3 mil per jam. Allah yang berjalan dengan kecepatan 3 mil per jam, Allah yang bergerak perlahan seperti orang berjalan kaki. Kok gitu? Nah, rupanya Allah dalam konteks bangsa Israel ingin membentuk lewat perjalanan itu. Mereka tidak buru-buru masuk Kanaan, tetapi lewat perjalanan mereka belajar menikmati tuntunan penyertaan Allah, tapi juga kadang teguran, ya, teguran dari Allah, bahkan mungkin penghukuman ketika mereka tidak sejalan dengan kehendak Allah. Sehingga akhirnya bangsa Israel boleh belajar untuk mempercayakan diri kepada Allah dan siap memasuki tanah perjanjian. Allah yang berjalan kaki. Menarik sekali konsep Koyama. Nah, kalau Anda suka jalan, suka lari, atau suka naik kendaraan, tentu tergantung preferensi dan kondisi masing-masing. Tapi kita diajak untuk ingat bahwa dalam bekerja kadang Allah seperti tidak mau buru-buru. Dia membentuk kita lewat proses yang panjang, lewat proses yang memakan waktu, makan jarak. Sama seperti tadi ya, Allah yang berjalan dengan kecepatan 3 mil per jam. Kiranya dengan demikian kita boleh menikmati setiap bentukan Tuhan Allah dalam hidup kita, baik yang terjadi cepat, lambat, semua dalam waktu Allah.
Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang berjalan bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami menghadapi masa senang maupun masa susah, ketika kami menghadapi sukacita maupun dukacita, ketika kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan, Engkau tetap berjalan bersama kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Engkau berjalan, menguatkan, menuntun, membimbing, membukakan jalan yang baru, dan memberikan kepada kami apa yang baik dari-Mu, sekalipun mungkin tidak selalu sesuai dengan yang kami inginkan. Karena itu biar kami boleh tetap setia berjalan bersama dengan-Mu, bahkan ketika apa yang kami inginkan seperti tidak terjadi, ketika apa yang kami harapkan seperti tidak terwujud, biar kami boleh tetap percaya dengan berjalan bersama dengan-Mu, kami akan menuju ke tanah atau ke hasil yang lebih melebihi dari yang kami sanggup harapkan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara, biar kami boleh terus berjalan bersama dengan segala perbedaan, dengan segala keunikan, dengan segala kondisi kami, dengan pergumulan yang kami hadapi bersama sebagai bangsa. Biar kami belajar untuk mengendalikan diri dan ego, biar kami belajar juga untuk menghargai setiap perbedaan yang ada, bahkan merayakannya sebagai kekuatan. Demikian juga sebagai gereja-Mu, biar kami tetap berjalan dengan setia sebagai murid-murid Kristus, di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai godaan untuk tidak setia kepada panggilan kami sebagai gereja. Tuhan yang terus ingatkan dan tuntun kami, pimpin kami untuk melakukan setiap hal yang Kau percayakan kepada kami sebagai gereja-Mu. Demikian juga kami sebagai keluarga, biar kami boleh terus berjalan bersama di tengah segala tantangan, pergumulan. Kami belajar merendahkan diri dan hati, saling melayani, saling mendukung, saling mengasihi. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang dalam rupa-rupa pergumulan, khususnya mereka yang bergumul dengan kondisi-kondisi fisik, kesehatan. Biar Tuhan yang beri kekuatan yang lebih, Tuhan yang berikan apa yang baik dari-Mu. Dan berilah kami istirahat yang baik malam hari ini, biar kembali kami menatap hari baru, panggilan baru esok dari-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.